Yamaha kembali jadi pusat perhatian di dunia MotoGP setelah memperkenalkan motor barunya dengan konfigurasi V4, menggantikan mesin tradisional mereka yang selama ini menggunakan inline-4. Motor V4 ini pertama kali muncul di lintasan pada Grand Prix San Marino dan melalui uji coba resmi di Misano. Augusto Fernandez, test rider Yamaha, mengendarai motor tersebut selama akhir pekan balapan, dan hari Senin berikutnya mesin tersebut dicoba oleh para pembalap tim utama Yamaha, Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller. Yang tak kalah menarik, legenda Yamaha, Valentino Rossi, juga ikut tertarik ingin melihat langsung performa motor V4 ini. Dalam beberapa foto yang dirilis Yamaha, Rossi tampak menaiki motor prototipe tersebut yang memakai nomor 7 dan berdiskusi dengan Fernandez tentang impresi berkendara motor tersebut. Meski Rossi saat ini menjalankan timnya sendiri, Pertamina Enduro VR46, dia masih berperan sebagai duta resmi Yamaha, sehingga keterlibatannya dalam pengamatan teknologi baru ini masih relevan secara hubungan merek. Sejauh ini, impresi awal terhadap motor V4 tersebut cukup positif terutama pada performa di satu lap. Namun, tidak semuanya yakin bahwa perubahan ini akan menyelesaikan semua masalah yang telah lama menghantui tim Yamaha. Fabio Quartararo sendiri menyatakan bahwa dia tidak yakin motor baru ini akan mampu mengatasi masalah kronis Yamaha selama beberapa musim terakhir. Bagi Rossi, momen ini seperti nostalgia. Walau kini sibuk mengurus tim VR46 dengan Ducati, rasa penasaran Rossi pada motor Yamaha tidak bisa hilang begitu saja. Bisa dibilang, V4 ini seperti mantan yang tiba-tiba tampil kece di media sosial bikin Rossi setidaknya melirik lagi. Setelah balapan, Bagnaia mengikuti sesi tes pada hari Senin di Misano dengan fokus untuk mencoba beberapa solusi alternatif, terutama dengan memaksimalkan apa yang dimilikinya saat itu untuk memahami akar masalah performanya. Namun dikutip dari Crash, Gigi Daligna, manajer umum Ducati Corse, memperingatkan agar tidak berharap terlalu banyak dari satu hari pengujian saja. Menurutnya, satu hari tes bukanlah waktu yang cukup untuk menyelesaikan situasi yang sensitif seperti yang dialami Bagnaia. Walau tes itu penting dan membantu, Daligna menekankan bahwa masih dibutuhkan ketenangan pikiran, analisa yang hati-hati, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam proses recovery. Di sisi lain, Daligna juga memuji prestasi Marc Marquez di Grand Prix Misano. Ia menyebut Marquez sebagai Raja 2025 yang tak terbantahkan setelah meraih kemenangan ke-11 dari 16 seri yang sudah dijalani musim ini, menyamai prestasi kemenangan Bagnaia tahun sebelumnya. Di dunia MotoGP, perubahan terkadang bukan hanya soal perangkat keras atau kecepatan, melainkan soal semangat dan motivasi. Tony Elias, mantan pembalap dan sosok yang sangat memahami dinamika paddock, mengemukakan bahwa Pecco Bagnaia kini berada dalam sebuah bukle, sebuah lingkaran yang sulit keluar dan membutuhkan sesuatu yang baru untuk menyalakan kembali semangatnya. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Durala Vita, Elias menganalisis berbagai topik hangat dari GP Misano. Duel antara Marc Marquez dan Marco Bezzecchi, kesempatan Toprak Razgatlioglu untuk bersinar di Yamaha Satelit pada 2026, pencapaian Alex Marquez musim ini, sampai pertanyaan apakah Jorge Martin bisa menyamai tingkat Bezzecchi. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah pendapatnya mengenai masa depan Bagnaia. Elias membandingkan pengalaman Bagnaia dengan pengalamannya sendiri ketika berada di Gresini bersama Melandri. Saat terjadi ketidakcocokan dalam tim, bukan karena konflik personal, melainkan karena segala sesuatu tidak berjalan dan rider tidak merasa nyaman. Elias bercerita bagaimana pergantian teknisi dan perubahan cara kerja yang menyesuaikan motor dengan gaya balapnya, bukan sebaliknya, sangat membantu membalikan keadaan. Contoh itu dijadikannya sebagai analogi. Ketika dukungan teknis dan psikologis itu terasa hilang, maka performa juga akan terpengaruh. Bagi Elias, pindah ke tim lain seperti Aprilia atau Yamaha bisa jadi jalan keluar. Bukan hanya soal motor yang berbeda, tapi juga udara baru yang bisa memunculkan kembali semangat dan kepercayaan diri Bagnaia. Alberto Puig, bos dari Honda HRC Castrol, menyampaikan bahwa timnya membuat kemajuan yang sangat positif setelah sesi tes di Misano. Menurut Puig, hasil dari pengujian ini memberikan keyakinan bahwa Honda berada di jalur yang benar menjelang rangkaian balapan flyway di Asia Pasifik.
Meskipun tidak dijelaskan secara detail bagian mana dari motor yang mengalami peningkatan, Puig menekankan bahwa progres yang dicapai bukan hanya dalam data atau kecepatan satu lap, tetapi pada aspek keseluruhan, termasuk konsistensi dan kemampuan adaptasi di berbagai kondisi trek. Ini menunjukkan bahwa pengembangan teknis dan setup tim mulai menyatu dengan baik. Puig juga menaruh harapan besar bahwa momentum dari tes Misano ini bisa dibawa ke balapan selanjutnya di luar Eropa, agar Honda bisa tampil lebih kompetitif dan konsisten di lintasan yang berbeda. Dilansir GP1, Fabio Di Giannantonio merasa puas dengan perjuangannya di MotoGP meski ia membalap bersama tim semi-private VR46 Racing. Menurutnya, posisi tim memang tidak sebesar tim pabrikan penuh, tapi ia tetap bisa bersaing di barisan depan. Di Misano, Di Gia mencoba mencari solusi dari masalah feeling dengan motor Ducati GP25. Tes tambahan memang membantu, tapi belum sepenuhnya menjawab kesulitannya. Ia lebih fokus pada setup motor karena tidak ada banyak komponen baru yang diuji. Ia juga sempat menarik perhatian dengan mengenakan baju balap hitam khusus untuk uji coba ergonomi. Di Gia mengaku bangga karena ikut terlibat dalam pengembangan detail kecil seperti itu. Soal dukungan Ducati, ia jujur bahwa perhatian utama pabrikan tetap ke pembalap besar seperti Bagnaia dan Marc Marquez. Namun, masukan darinya tetap dipertimbangkan. Kedepan, Di Gia ingin melihat apakah hasil tes Misano bisa berlaku di lintasan lain. Ia juga makin menikmati seri Asia, yang dulu terasa melelahkan, kini menjadi momen kebersamaan dengan tim. Singkatnya, walau bukan di tim utama, Fabio Di Giannantonio tetap menunjukkan tekad besar untuk bertarung di depan dan membuktikan dirinya di MotoGP. Dalam wawancaranya di kanal YouTube Nico Abad, Alvaro Bautista, pembalap Spanyol dengan pengalaman panjang di MotoGP dan World SBK, mengungkap pandangannya tentang bagaimana Honda dikembangkan ketika Dani Pedrosa terlibat versus ketika Marc Marquez mengambil alih peran tersebut. Bautista menyatakan bahwa ketika Pedrosa membantu pengembangan, semua pembalap Honda mampu tampil cepat. Sedangkan setelah peran itu dialihkan ke Marquez, hanya Marquez sendiri yang mampu menunjukkan kecepatan luar biasa. Menurutnya, ketika Pedrosa yang mengembangkan, efeknya terasa positif secara luas. Tetapi ketika Marquez memegang kontrol perkembangan, keuntungan itu terasa lebih eksklusif untuk dirinya sendiri. Untuk Bautista, ini menjadi refleksi bagaimana evolusi motor beserta talenta pembalap bisa sangat memengaruhi siapa yang bisa bersaing di ujung depan. Setelah meninggalkan Honda, Dani Pedrosa mengambil peran penting sebagai test rider KTM. Kehadirannya langsung terasa. Motor KTM berkembang pesat, dari tim papan tengah jadi mampu bersaing di depan. Banyak pembalap KTM merasakan manfaat dari gaya pengembangan Pedrosa yang detail dan ramah buat semua pembalap, bukan hanya satu orang saja. Inilah yang dimaksud Bautista ketika membandingkan Pedrosa dengan Marquez. Saat Pedrosa yang mengarahkan, motor jadi lebih seimbang untuk berbagai gaya balap. Terbukti, sejak Pedrosa membantu di KTM, pembalap seperti Brad Binder dan Miguel Oliveira berhasil meraih kemenangan. Dari sini terlihat, pengaruh seorang pembalap uji bisa sangat besar. Pedrosa bukan hanya cepat saat balapan, tapi juga punya kepekaan tinggi dalam memberi masukan teknis. Itulah yang membuat KTM sekarang bisa naik level, mirip dengan efek positif yang dulu pernah ia berikan ke Honda.